Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum belajar, kita bernyanyi dulu yuk teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul dengan nada balonku. Pasti teman-teman sudah hafal ya lagu balonku. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Adam Idris Nuh Nuh Soleh Ibrahim dan Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub dan Syuaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Musa akhirnya Muhammad. Semoga dengan menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul yang sudah kita nyanyikan tadi, teman-teman bisa hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Simak materi berikut ini ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, siswa dapat menceritakan keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan, ia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu, banyak juga dari kalangan dari Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana dan mengatakan bahwa akan ada anak laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncullah keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayinya harus dibunuh. Ketika Musa lahir, perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Ia takut jika ketahuan bayinya laki-laki pasti akan dibunuh. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala agar menghanyutkan bayi Musa ke Sungai Nil. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Asia. Asia sangat senang dan membawa bayi Musa ke hadapan suaminya. Pada awalnya Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya untuk mengangkat Musa sebagai anak. Akan tetapi berkat bujukan istrinya, Fir'aun pun setuju. Dicarilah perempuan yang bersedia menyusui Musa. Akan tetapi, dari semua perempuan yang datang tidak ada yang cocok menyusui Musa. Akhirnya, datanglah seorang perempuan yang ternyata adalah Yukabat, yaitu ibu Musa sendiri. Musa pun mau menyusu kepada Yukabat, karena dia adalah ibunya sendiri. Ibu Musa pun mendapat tugas menyusui Musa hingga Musa besar. Selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Musa dewasa tumbuh menjadi orang yang cerdas dan pemberani. Ketika sedang berjalan-jalan, Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Musa pun berusaha melerai pertengkaran itu. Tetapi orang Kipti tidak mau dan marah kepada Musa. Musa pun memukul orang Kipti. Dengan sekali pukulan, orang Kipti pun meninggal dunia. Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Fir'aun pun marah karena yang terbunuh adalah dari suku Fir'aun. Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa dan menghukumnya. Musa pun takut dan meninggalkan Mesir, dia melarikan diri ke Madian. Sesampai di Madian, Musa diterima oleh keluarga Nabi Syuaib. Dia mendapat tugas untuk menggembalakan ternak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 27.
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Musa dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya. Setelah lama tinggal di Madian, Musa ingin kembali ke Mesir. Musa dan keluarganya pun pergi ke Mesir. Tibalah mereka di sebuah lereng gunung. Langit tampak semakin gelap dan udara terasa dingin. Musa melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Kemudian Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan. Setelah dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya, karena ia sekarang berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Saat itulah Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Dalam menjalankan dakwanya, Nabi Musa didampingi oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang fasih dalam berbicara dan berdebat. Setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa mengajak Fir'aun dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut disembah. Fir'aun tidak mempercayai kenabian Musa dan meminta bukti apa yang dikatakan Nabi Musa adalah benar. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa tidak mampu membuat Fir'aun mempercayainya. Bahkan Fir'aun mengundang ahli-ahli sihirnya untuk melawan Musa. Nabi Musa pun mengalahkan ahli-ahli sihir dengan tongkatnya. Akhirnya mereka beriman dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Seketika itu, laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan pengikutnya pun dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi. Kemudian, laut menjadi satu kembali. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di dasar Laut Merah. Meneladani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam termasuk dalam kelompok nabi dan rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, beliau memiliki banyak sifat terpuji yang harus kita teladani. Berikut ini sifat-sifat terpuji yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama yaitu berani menegakkan kebenaran. Contohnya, berani melerai teman yang bertengkar dan berani meminta maaf ketika berbuat kesalahan. Yang kedua adalah tegas dalam bertindak. Sikap tegas harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak menyakiti atau berbuat kekerasan kepada teman dan tegas menolak ketika diajak untuk berbuat dosa, sekalipun itu teman kita sendiri. Tugas teman-teman adalah menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Dibuat dalam bentuk video ya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.